Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian di sini pasti masih banyak yang belum tahu bahwa ternyata sikat gigi bisa digunakan sebagai sampel untuk memecahkan suatu kasus. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Kalbia Fadila Puce. Saya dari kelas Kimia A. Nah, investigasi dari sisi odontologi forensik untuk mendapatkan sumber DNA dilakukan dengan ekstraksi yang diperoleh dari sel epitel yang terkandung dalam saliva atau gigi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Miwa Tanaka bersama Toshichi Yamamoto dan Hideki Nozawa, mereka meneliti kegunaan sikat gigi sebagai sumber DNA pada mayat yang tidak teridentifikasi. Sebenarnya, kita bisa menggunakan profil kerabat dekat biologis seperti orang tua atau saudara kandung. Namun, jika pada kasus di mana korban tersebut hanya memiliki sedikit kerabat dekat atau bahkan tidak memiliki kerabat dekat yang hidup, salah satu cara untuk mendapatkan sampel referensi adalah menggunakan barang-barang pribadi yang mengandung DNA dari korban tersebut. Sikat gigi merupakan barang pribadi yang dapat diidentifikasi. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah preparasi sampel. Pada penelitian ini, ada 10 sikat gigi yang diperoleh dari masing-masing individu berbeda yang tidak terkait satu sama lain. Mereka telah menggunakan sikat gigi dari 3 bulan sampai 1 tahun. Salah satu sikat gigi tersebut tidak digunakan selama 6 bulan sebelum percobaan ini. Sampel darah juga diambil untuk DNA referensi. 3 sikat gigi diperoleh dari kasus kematian, 1 dari rumah korban kemungkinan tenggelam, dan 2 sikat gigi milik seorang ayah dan 1 putra dari rumah dalam kasus pembunuhan di mana sang ayah mencekik putranya. Sampel darah dari jantung korban tenggelam dan pembunuhan diperoleh saat otopsi. Diasumsikan bahwa DNA yang cukup berada di bagian kepala sikat gigi. Kemudian, kepala sikat gigi dipotong menggunakan aviation snip atau gunting yang biasa digunakan untuk memotong baja ringan atau seng. Nah, kita bisa lihat pada gambar yang pertama ini memotong sampel dari bagian kepala sikat gigi. Kemudian ada gambar yang kedua, di mana sampel ditempatkan di tabung falcon untuk memungkinkan ekstraksi DNA. Selanjutnya, kita melakukan ekstraksi DNA. Masing-masing bagian kepala sikat gigi dihilangkan dengan pisau bedah yang dipanaskan. Kemudian direndam dalam 30 ml TE buffer dan diinkubasi dengan pengocokan kuat dalam air dingin selama 3 jam. Puing-puing sel dibuat pelet dengan sentrifugasi pada 3000 rpm selama 10 menit. Pelet sel dicerna dalam 168 ml buffer lysis yang mengandung 100 ml trisacl pH8, 5 ml EDTA pH8, 0,1 m natrium klorida, 39 ml dithiotreitol, 0,5% natrium dodesil sulfat, dan 200 mg proteinase K, dan diinkubasi semalaman pada suhu 55 derajat Celcius. DNA dibuat dengan ekstraksi fenolkloroform dan pengendapan etanol. Kemudian kita melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif DNA yang diekstraksi. Jumlah DNA yang diekstraksi ditentukan dengan fluorometri menggunakan bisbenzimidazol pada TKO 100 dedicated mini fluorometer dan dengan spektrofotometri menggunakan serapan pada 260 nm. DNA manusia juga diukur menggunakan alat QuantiBlot. Kualitas DNA yang diekstraksi dari sikat gigi dianalisis dengan elektroforesis gel. Sekitar 100 mg DNA dielektroforesis pada 0,7% gel agarosa dan kemudian diwarnai dengan etidium bromida. Hasilnya di sini jumlah DNA yang ditemukan dari 9 sikat gigi yang diuji berkisar antara 10 sampai 430 mg ditentukan oleh fluorometri. Sikat gigi ke-10 yang diuji menunjukkan konsentrasi kurang dari batas bawah metode fluorometri atau 0,5 mg per mil. Jumlah DNA yang ditemukan selanjutnya ditentukan dalam beberapa spesimen dengan spektrofotometri dan dengan metode QuantiBlot. Kita lihat pada tabel. Jumlah DNA yang diperoleh dari sikat gigi menunjukkan nilai yang lebih kecil dengan fluorometri dibandingkan dengan spektrofotometri.
dengan nilai terkecil ditunjukkan dengan metode quanti-blot. Kualitas DNA yang diperoleh dari sikat gigi dianalisis dengan elektroforesis gel, dan 2 sampel dari kematian yang sebenarnya ditunjukkan pada gambar berikut. Kita lihat pada gambar elektroforesis gel agarosa dari DNA yang diekstraksi dari sikat gigi dan darah. M yaitu penanda ukuran satu DNA tercerna oleh HIN3, yang nomor 1 adalah darah, nomor 2 sikat gigi kasus pertama, nomor 3 sikat gigi kasus kedua. DNA yang diperoleh dari sikat gigi selalu menunjukkan pola noda tanpa DNA molekul tinggi. Prinsip spektrofotometri didasarkan pada penyerapan pada 260 nm ultraviolet oleh 4 basa, sedangkan fluorometri didasarkan pada pengikatan spesifik zat warna pada struktur rangkap ganda DNA. Dengan demikian, fluorometri secara teoritis lebih sensitif terhadap degradasi DNA yang dapat menjelaskan nilai yang lebih kecil yang diperoleh dibandingkan dengan spektrofotometri. Menggunakan sel bukal yang diperoleh dengan menggosok atau hanya membilas, bila kita perhatikan bahwa baik spektrofotometri maupun fluorometri bukanlah spesies yang spesifik. Quanti-blot bersifat spesifik primata sehingga tidak ada DNA bakteri yang terdeteksi yang dapat menjelaskan nilai yang sangat kecil yang diperoleh quanti-blot jika dibandingkan dengan spektrofotometri dan fluorometri. Baiklah, pada tabel berikut ini kita bisa lihat, karena orang yang biasanya menggunakan sikat gigi milik pribadi dan jarang bahkan tidak menggunakan milik orang lain, biasanya seorang peneliti mendapatkan DNA orang tersebut dari sikat giginya tanpa terkontaminasi oleh DNA orang lain. Ini terbukti dengan 10 sikat gigi yang diuji dan dengan 3 dalam 2 kasus yang dibahas sebelumnya. Hasil yang diperoleh saat ini menunjukkan bahwa sikat gigi dapat digunakan sebagai sampel referensi yang sangat baik untuk identifikasi pribadi dan harus dicari lebih awal dalam penyelidikan kasus tersebut. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari saya terkait identifikasi DNA menggunakan sikat gigi. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.